Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vera Yulia Pratiwi. Saya salah satu mahasiswi dari program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teknologi informasi dan media dalam pengembangan lembaga dakwah. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan kehidupan manusia telah membawa mereka ke era yang modern dan maju secara teknologi. Perkembangan teknologi yang paling terlihat adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dengan internet yang cepat dan media sosial yang bermunculan. Keleluasaan internet telah memungkinkan munculnya berbagai macam aplikasi berbasis internet yang mendukung produk-produk dari teknologi itu sendiri. Salah satu aplikasi online yang paling populer saat ini adalah aplikasi media sosial. Pada dasarnya, teknologi informasi di internet digunakan untuk memungkinkan banyak orang untuk berkomunikasi secara langsung. Model komunikasi dibentuk oleh dunia maya adalah komunikasi massa yang melibatkan banyak sekali orang. Jika dibandingkan, komunikasi adalah bahannya, sedangkan dunia maya itu sebagai wadah atau medianya. Hal ini cocok untuk menyebarkan dakwah melalui teknologi informasi. Efektivitas waktu menjadi salah satu kelebihan dari teknologi informasi. Hal tersebut disebabkan oleh kecanggihan teknologi informasi yang telah berhasil menghapus ruang geografis dalam kehidupan manusia, hingga keberadaannya itu terasa sangat penting untuk kehidupan manusia dan telah menjadi kebutuhan vital bagi kehidupan masyarakat modern atau kontemporer saat ini. Keadaan ini justru menjadi peluang yang begitu luar biasa bagi para ulama untuk menyebarkan informasi dakwah ke seluruh dunia atau seluruh masyarakat, bisa lintas negara maupun bahasa dengan sangat cepat. Era percepatan teknologi informasi tidak selamanya mempunyai arti yang negatif. Adanya teknologi informasi dapat diartikan sebagai salah satu kesempatan untuk melakukan dakwah yang bersifat menyeluruh. Menurut ITTA atau Information Technology Association of America, teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, dan manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras maupun perangkat lunak dari komputer tersebut. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak dari komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, hingga memperoleh informasi secara aman. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam budaya informasi. Yang pertama, informasi itu selalu ada dan tidak bisa dihentikan. Hal itu berarti informasi tidak dapat dihentikan, tidak peduli sekecil apapun itu terjadi. Dan yang kedua, mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya ingin tahu dan mendapatkan informasi lebih banyak, maka teknologi informasi sangat berguna sebagai salah satu solusi yang cerdas. Dakwah pada saat ini efektif dengan menggunakan perangkat online seperti internet karena dapat menghemat waktu, tenaga, bahkan biaya. Kemajuan teknologi software maupun hardware telah membuat internet semakin canggih. Kerjasama, koordinasi, dan komunikasi bisa ditingkatkan dengan menggunakan aplikasi software yang mendukung kolaborasi dan komunikasi. Kemudahan komunikasi antar masyarakat online menunjukkan internet semakin maju, terutama dalam transaksi antar mereka. Pentingnya perkembangan dakwah membutuhkan beragam metode untuk memudahkan penyebaran informasi mengenai dakwah tersebut. Ada beberapa alasan
Kenapa sih media online pantas digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah? Yang pertama, dengan adanya internet, jangkauan teknologi informasi menjadi lebih luas, tidak mengenal batasan ruang dan waktu, serta memiliki dunianya sendiri, menjadi keunggulan dari dunia maya tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya akses internet, bukan hanya hal positif yang terkandung di dalamnya, begitu pula dengan hal yang negatif, senantiasa dia beriringan. Oleh karena itu, jika dakwah tidak menggunakan media online sebagai sarana penyebaran nilai-nilai dakwah, dakwah tersebut bisa dianggap ketinggalan zaman dari segi metode dan subjeknya. Melihat tentang kelebihan dari media dakwah digital, maka perlu kita mendapat perhatian untuk media dalam menyampaikan pesan agar dapat membekas dan berdampak atau ada efeknya lebih besar ke arah positif berupa perubahan perilaku dari masyarakat tersebut. Karena itu butuh berbagai format dakwah yang bisa digarap dengan pesan-pesan yang menarik maupun edukatif. Lembaga dakwah berbasis digital sudah saatnya mereka itu merapatkan barisan, memadukan program-program dakwah dengan membuat sistem yang lebih metodologis, konsepsional, serta pragmatis. Pada saat kita berdakwah di media sosial, tentunya harus memperhatikan karakteristik dari sasaran dakwah kita. Ketika sasarannya itu generasi muda, platform yang digunakan bisa seperti Instagram, TikTok, YouTube. Karena jika kita lihat dari karakteristiknya, generasi muda ini sangat kurang terhadap minat dalam membaca. Jadi penyampaian pesan dakwah bisa dilakukan melalui visual atau video yang durasinya itu singkat, tetapi padat akan pesan-pesan dakwah yang terkandung di dalamnya. Kemudian, jika sasarannya itu ibu-ibu, tentunya platform tempat kita mengupload video mengenai dakwah itu bisa kita sesuaikan. Misalnya bisa diupload di Facebook, karena kan saat ini ibu-ibu lebih suka membuka Facebook daripada Instagram maupun TikTok. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan pada saat kita ingin berdakwah di media sosial, yaitu yang pertama tentu kita harus melakukan analisis kebutuhan atau studi mengenai apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Kemudian yang kedua, perancangan konten. Setelah mengetahui kebutuhan dari masyarakat, konten yang hendak kita buat itu dapat menyesuaikan dia terhadap kebutuhan dari masyarakat yang telah kita ketahui dari analisis sebelumnya tadi. Selanjutnya yang ketiga, pemilihan platform. Pemilihan platform dapat disesuaikan dengan sasaran atau target dari dakwah kita. Misalnya kita mengupload di konten di YouTube, Instagram, TikTok, Blogspot, dan lain sebagainya. Yang keempat, pelaksanaan dan pengelolaan. Setiap pesan kebaikan atau setiap konten dakwah baik berupa tulisan, gambar, ataupun video teruslah kita sebarkan melalui media sosial ini. Mengingat betapa cepatnya seseorang mendapatkan informasi karena perkembangan teknologi pada saat ini. Hendaknya para dai terus-menerus atau konsisten dalam mengupload konten mereka mengenai dakwah Islam. Kemudian selain mengupload, dia juga menjaga kualitas dari setiap konten dakwah tersebut serta mengelola interaksi di media sosial seperti melakukan live streaming dan lain sebagainya. Yang kelima, evaluasi dan analisis. Hendaknya seorang dai melakukan analisis secara berkala, mengecek analisis jangkauan konten yang telah diupload untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari konten dakwah tersebut. Yang keenam, pengembangan berkelanjutan. Seorang dai harus pandai pula melihat setiap peluang dari dakwah, mengembangkan strategi baru yang telah diperoleh dari hasil analisis sebelumnya. Agar apa? Agar konten dakwah yang dihasilkannya itu tetap relevan dengan keadaan masyarakat sekitar. Beberapa strategi dakwah di era digital. Yang pertama, membangun brand personal sebagai seorang dai di era digital. Kayak kita personal branding dulu dai tersebut di media sosialnya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan media sosial
untuk menjangkau generasi milenial dalam berdakwah. Jadi, tidak harus kita datangin kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas generasi milenial tersebut. Cukup dengan kita membuat video mengenai dakwah, kemudian kita sebarkan di media sosial sebagai salah satu pemanfaatan era digital saat ini. Jadi, videonya itu bisa tersebar dan menjangkau generasi milenial di berbagai tempat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas konten dakwah di era digital. Tentunya di era digital ini banyak sekali konten-konten dakwah yang bermunculan. Sebagai seorang dai, kita harus terus menjaga kualitas dari konten yang kita buat agar terus dapat bersaing dengan konten-konten dakwah lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan berbicara di depan kamera untuk berdakwah di media digital. Adapun contoh kasus pemanfaatan media sosial atau platform digital dalam pengembangan lembaga dakwah. Di sini saya mengambil salah satu ustazah yang menggunakan media sosial dalam menyebarkan dakwah beliau. Di sini ada Ustazah Hoki Setiana Dewi. Beliau menggunakan channel YouTube sebagai salah satu media dakwah yang dapat menjangkau masyarakat luas dengan cara yang relevan dan mudah dipahami. Melalui channel ini, beliau membahas mengenai berbagai topik, mulai dari tafsir Al-Quran hingga pada nasihat mengenai kehidupan sehari-hari, seperti kesehatan mental, parenting islami, ataupun juga tentang pernikahan. Penyusunan konten beliau pula terstruktur mulai dari beberapa playlist berdasarkan tema-tema tertentu, sehingga penonton itu bisa belajar secara urut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan pada saat ini. Selain itu, beliau juga sering mengadakan kajian online yang ditayangkan secara langsung di akun Instagram pribadinya, ataupun pada saat beliau safari dakwah ke berbagai daerah. Selain beliau menyampaikan aktivitas dakwah secara offline, beliau juga menyiapkan beberapa perangkat lunaknya atau handphonenya untuk melakukan live streaming atau melakukan live di Instagramnya agar para pengikutnya yang berada di luar tempat itu bisa mendengarkan isi dakwah dari beliau. Selain YouTube, beliau juga aktif di platform lain seperti Instagram dan TikTok untuk menyampaikan pesan dakwah secara singkat yang cocok bagi pengguna media sosial. Pendekatan ini membuat dakwah beliau terasa lebih dekat dan relevan bagi banyak kalangan, terutama anak muda. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan dakwah dapat tersebar secara lebih luas dan cepat melalui platform media digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan konten yang kreatif dan relevan yang bisa menyesuaikan untuk berbagai kalangan, pesan dakwah lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Video singkat mengenai pesan dakwah sangat efektif untuk menjangkau generasi muda maupun kalangan lainnya. Dapat menjadikan dakwah di era digital ini lebih menarik dan memiliki dampak. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang teknologi informasi dan media dalam pengembangan lembaga dakwah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.